Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat lensa dimanapun Anda berada? Hari ini di pagi hari yang cerah ini, saya doakan semoga teman-teman sekalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kemudahan di dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Amin. Hari ini saya sedang berada di salah satu lokasi atau areal pertanaman cabai, yakni cabai rawit varietas Salo 2, di mana di belakang saya tampak tanamannya sudah cukup besar-besar, bahkan ada yang tingginya mencapai 1 meter lebih. Seperti kita ketahui bersama bahwa cabai rawit merupakan salah satu jenis sayuran yang memiliki nilai jual yang tinggi, karena buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu, tergantung bagaimana kita mengolahnya. Sebagai bumbu, buah cabai yang pedas sangat populer di Asia Tenggara sebagai pelengkap rasa makanan. Sedangkan di Indonesia, cabai bahkan dianggap sebagai bahan makanan pokok. Nah, berbicara tentang cabai rawit, sepertinya tidak akan ada habisnya apalagi membahas cabai rawit varietas S2 yang sekarang lagi tren dibudidayakan di kalangan petani. Pertanyaannya, kenapa harus varietas S2? Ya, karena varietas S2 selain memiliki banyak kelebihan maupun keunggulan, juga banyak keunikan yang menjadi ciri khas dari varietas ini. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuat saya penasaran, seperti apa proses persiapan benih varietas ini sebelum nantinya disemai. Apakah seperti teknis yang diajarkan atau ada metode tersendiri? Daripada penasaran, tonton terus video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar menjadi motivasi bagi kami untuk lebih berkembang. Sebelum kita masuk ke proses persiapan benihnya, perlu kita pahami bersama bahwa pemilihan benih merupakan langkah awal yang sangat penting biar menghasilkan panen yang memuaskan. Mungkin saat ini para petani tidak terlalu sulit lagi mendapatkan benih berkualitas, karena sudah banyak yang dijual di toko-toko pertanian. Namun kelemahannya yaitu harga yang relatif jauh lebih mahal. Namun kita sebenarnya bisa menyeleksi atau membuat benih cabai rawit sendiri. Benih bisa kita dapatkan dari hasil panen sebelumnya. Caranya bagaimana? Usahakan untuk memilih benih dari hasil panen ke-5 atau ke-6. Mengapa demikian? Ya, sebab buah yang dihasilkan pada periode panen ini biasanya memiliki biji yang bagus atau sudah layak untuk dicabangkan. Pada hasil panen pertama hingga ketiga, biasanya biji dalam buah cabai rawit masih muda atau biasanya masih sedikit. Sedangkan pada periode akhir panen, jumlah biji banyak tapi ukurannya kecil-kecil. Hal ini juga nggak berpengaruh, yang penting kualitas bibitnya bagus dan berbuah banyak. Yang tidak kalah pentingnya harus diperhatikan di dalam memilih benih cabai rawit yang baik dan benar, maka pilih tanaman yang sehat dan batangnya terlihat kuat. Dan pada saat memilih tanaman, maka pilihlah buah yang bentuknya sempurna, bebas dari serangan penyakit dan hama. Memiliki keseragaman pertumbuhan, di mana keseragaman pertumbuhan ini meliputi tinggi tanaman, bentuk batang, bentuk daun, warna bunga, dan bentuk buah cabai. Setelah semua kriteria terpenuhi, maka kemudian kita biarkan buah yang mau dijadikan bibit tersebut menua atau matang pada pohonnya. Bila kondisinya memungkinkan, maka biarkanlah buah hingga mengering di pohonnya. Apabila buah sudah dipetik, maka proses selanjutnya yaitu proses pembuatan benih cabai. Langkah yang pertama adalah siapkan cabai yang telah dipetik di pohon yang akan dijadikan sebagai benih, dan tentunya sudah melewati proses seleksi, dan sertakan 1 biji bawang merah. Selanjutnya blender buah cabai yang telah dipilih dengan kecepatan rendah. Tujuannya hanya untuk menghancurkan kulit buah, dan jangan lupa tambahkan bawang merah sebagai perangsang tumbuh. Menurut saya sebenarnya ini agak ekstrim caranya, tapi inilah yang mereka lakukan untuk mempersiapkan benih cabai dalam jumlah yang banyak. Kalau untuk skala kecil mungkin bisa saja secara manual, yakni dengan mengiris atau memotong buah cabai lalu mengeluarkan bijinya untuk dijadikan sebagai benih. Langkah selanjutnya adalah cuci sampai bersih kulit buah, sekalian lakukan pemisahan antara biji yang mengapung dan tenggelam.
Setelah biji benar-benar bersih, lakukan perendaman biji cabai dengan menggunakan air garam selama 1 jam. Tujuannya untuk membasmi bakteri dan jamur agar tanaman tidak mudah sakit dan mati. Selain itu, garam juga dapat mengusir hama pada media seperti siput, rayap, dan lain sebagainya. Pada proses perendaman air garam ini, kembali akan kita lakukan proses seleksi di mana masih terdapat banyak biji-biji cabai yang mengapung, sehingga perlu dibuang agar nantinya betul-betul biji yang kita ambil adalah yang memiliki daya tumbuh yang maksimum. Setelah itu, tiriskan lalu jemur di bawah sinar matahari sampai betul-betul kering. Biasanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari. Selanjutnya, aplikasi fungisida pada biji yang telah kering dapat dilakukan sebelum semai atau tanam, dan ini bersifat opsional saja. Perlu diperhatikan juga bahwa jangan terlalu lama menyimpan benih, karena semakin lama benih disimpan maka daya tumbuh akan semakin berkurang. Baik sahabat, sekian dulu berbagi infonya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, semoga sukses, dan salam petani milenial.